Oke, hai, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Hari ini kita mau cerita tentang pengalaman yang baru aja terjadi di hari ini, Selasa, 10 Februari 2022. Jadi kita kedatangan debt collector kartu kredit. Ya, debt collector lapangan. Debt collector udah pasti lapangan ya. Datang visit ke kita langsung ke rumah. Nah, bagaimana caranya menghadapi itu? Ini adalah tentang mental teman-teman ya. Ini akan berguna banget buat teman-teman yang mungkin memang sedang menghadapi seperti ini. Baru-baru ditanya, baru sering dihubungi, atau bingung mau melakukan pembayarannya bagaimana. Pada intinya adalah tentang cash flow. Pada intinya adalah tentang belum adanya duit buat melakukan pembayaran tagihan kartu kredit. Itu ya teman-teman. Nah, pertama yang harus disiapkan itu adalah mental. Seriously, ini mental benar-benar ngefek banget. Jadi tadi pas datang tuh 3 orang ya pakai mobil, datang nyampe ke rumah. Kebetulan saya dari rumah. Habis itu turun tuh mereka, pakaiannya masih formal rapi lah. Kalau begini, kalau pakaian mereka masih nice ya, orang kantoran gitu ya, biasanya sih sopan-sopan biasanya. Bukan berarti yang nggak seperti itu nggak sopan ya, cuman kebanyakan sih sopan-sopan. Oke, mereka turun, kemudian nanya dengan bahasa daerah kami yang ada di sini. Oh iya, kami ini ada di kota kecil di Jawa Barat ya. Dan yang datang itu dari Bandung, regional Bandung datang ke sini. Nah, kalau teman-teman yang ada di kota lain, untuk yang masih di Pulau Jawa, itu tetap didatengin ya. Cepat atau lambat tetap akan didatengin karena udah konsekuensinya. Namanya macet pasti akan didatengin. Nah, saat mereka turun mereka tanya gini, dengan bapak ini, dengan bahasa daerah kami, ya saya jawab iya. Nah, kita sambut aja dengan sopan. Ya, saya sendiri. Habis itu kita persilakan masuk, kita sambut aja. Kalau misalnya kita keder atau kita nggak berani, minta bantuan saudara atau teman buat nemenin. Telepon aja dulu, santai aja dulu. Bilang darurat, ada tamu yang bikin saya takut atau minder atau gimana lah bahasanya ya. Intinya menguatkan mental siapapun itu, usahakan minta bantuannya. Kalau memang mental kita sendiri nggak berani. Nah, habis itu kita minta identitas mereka. Tadi saya permisalkan masuk terus, Pak, saya minta identitasnya dulu. Oke, mereka kasih identitas tuh. Yang saya minta itu ada KTP, ID card sama surat jalan atau bukti surat tugas ya. Itu yang saya minta. Tetapi mereka cuma ngasih KTP sama surat jalannya. Dan itu saya foto semua. Saya foto orangnya, saya foto KTP-nya, saya foto surat jalannya, lengkap. Tapi saya bilang dulu sama mereka, Pak saya foto ya, dan mereka bilang iya. Nah gini teman-teman, ketika kita sudah berani seperti itu, artinya mental kita itu sudah terjaga, mental kita itu sudah siap. Tipsnya adalah jangan pernah berpikir bahwa ketika kita belum mampu menyelesaikan pembayaran kartu kredit, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Ini adalah perbuatan yang memang memalukan. Begini teman-teman, namanya cash flow finansial, namanya keadaan seseorang. Mau apapun itu ceritanya, kalau memang belum ada dana ya mau gimana lagi. Sudah nggak usah gesek sana gesek sini, nggak usah pinjam sana pinjam sini untuk menutupinya. Tetapi hadapi aja dulu, tata mental dulu. Kita fokus cari penghasilan, kita fokus cari profit untuk menyelesaikan tagihannya nanti. Tetapi saat ini sekarang kita dengan hadapan dengan debt collector. Minta identitas mereka. Kalau sudah, poin selanjutnya adalah seperti ini. Yang saya lakukan, saya bilang saya hanya akan ngobrol dengan yang namanya ada di surat tugas ini. Jadi yang tidak ada, mohon maaf, silakan boleh masuk, tetapi nggak ada hak untuk mengintervensi saya. Saya bilang seperti itu. Nah, oke, mereka masuk tuh, duduk. Oke. Ya, kasih suasana yang enak lah. Ada AC nyalakan AC, ada TV nyalakan TV. Tapi saya nggak ngasih minum loh tadi, nggak ngasih minum, nggak ngasih makan apa-apa. Cuma saya nyalakan AC aja udah selesai. Habis itu saya tanya, gimana Pak? Habis itu salah satu dari mereka bilang, begini Pak, kami pertama mau silaturahmi dulu. Saya jawab, oke, ya silakan, saya terima silaturahminya. Nah yang kedua ini Pak, untuk perihal tagihannya gimana ya Pak? Ini sudah lama tidak ada pembayaran. Nah, kami mau menawarkan program untuk menyelesaikan tagihan ini. Jadi datangan kami di sini adalah untuk memberikan Bapak alternatif buat menyelesaikannya. Gini teman-teman, mereka pasti udah baca profil kita ya, maksudnya udah baca profil kita. Jadi saat ditanya seperti itu, langsung saya jawab seperti ini. Begini Pak,
Kalau Bapak nanya kapan saya bisa menyelesaikannya, saya jawab belum tahu. Kita bisa jawab, saya belum tahu Pak. Kalau kita sudah ada dana, kita akan lakukan pembayaran, tetapi tidak sekarang karena memang cash flow-nya sedang tidak memungkinkan, tidak ada. Ini akan bermain dengan yang namanya permainan kata-kata ya teman-teman. Ada yang tadi bersuara seperti ini, Pak kalau Bapak seperti itu ya bahasanya kalau ada dana nanti kita bayar, kami nggak bisa Pak, karena ini tugas dari kantor, jadi nanti kami pasti akan ditekan. Kamu bisa kerja atau tidak? Ada bahasa seperti itu yang disampaikan sama saya. Saya jawab, ya sekarang begini Pak, kalau memang kami belum ada, apa yang harus kami janjikan, apa yang harus kami lakukan? Muncul deh, ini ada yang namanya program restrukturisasi atau reschedule pembayaran. Intinya mereka bilang seperti itu. Saya udah tahu itu programnya adalah nyicil setiap bulan dengan nominal tertentu. Tetapi teman-teman di sini ada yang namanya down payment, ada DP-nya. Kalau teman-teman mengambil program ini ya, nah, habis itu kita harus bayar tuh. Nah, setiap bulan dengan nominal tertentu, dah sampai selesai sesuai dengan tagihannya. Nah, ngomongin tagihan teman-teman di sini harus pahami kita pakainya tuh berapa. Di situ kalau yang namanya tagihan ada bunga, ada denda, ada biaya. Ya, jadi harus agak hati-hati. Kalau saya tadi saya bilang seperti ini, pemakaian saya nggak segitu Pak. Saya akan bayar itu sesuai dengan pemakaian. Ya tapi begini Pak, ini dicicil aja dulu nggak apa-apa, nanti juga akan mengurangi tagihannya. Selalu bahasanya adalah tagihan, dan tagihan. Kalau Bapak tidak mengambil program ini denda dan bunga akan selalu berjalan. Saya jawab, iya saya ngerti Pak, tetapi apa yang mesti saya janjikan? Ketika saya mengikuti program Bapak, nanti di kemudian hari ternyata kami tidak mampu menyelesaikannya atau ada min 1 kali pembayaran, itu gimana? Mereka bilang sih, Ibu hubungi kami aja nggak apa-apa, nanti yang penting koordinasi gitu. Saya tanyakan adalah bagaimana dengan duitnya? Tahu nggak teman-teman jawabannya? Hilang. Ya jadi begitu loh teman-teman, agak ya kalau dibilang jebakan ya saya nggak berani bilang seperti itu ya, cuman ketika kita sudah mengambil schedule ulang pembayaran kartu kredit, ya udah banyak gininya lah pokoknya ya. Jadi targetnya adalah cash and carry, bayar cash nanti ketika sudah ada duitnya. Ya kalau belum ada ya gimana, apa yang mau dipakai buat bayar itu ya teman-teman. Mental, lagi-lagi mental. Cuman sudah banyak yang bilang lah, pasti yang namanya pelunasan model seperti ini itu satu paket dengan terornya dulu. Jadi pasti datang teror dulu, datang penagihannya dulu ya kan, datang program-program yang kalau menurut kami sih agak memberatkan ya, karena ya bank ini sebenarnya sudah tahu bahwa kita ini sedang sulit untuk melakukan pembayaran dan dinawarkan program yang namanya schedule ulang pembayaran yang rutin setiap bulannya, even dengan nominal tertentu gitu ya. Ini bank sudah tahu kita bakalan suatu saat ada batuk lagi. Ini skema baru. Coba teman-teman perhatikan. Bank menawarkan dengan program cicil flat setiap bulannya sesuai dengan nominal penagihan, ya kan? Dimana duit itu sebenarnya masuknya posnya kemana? Ke bunga, ke kredit, ke pokok, atau ke biaya? Ya pokoknya sesuai yang ditagihkan di billing itu. Ya, nah ini kan aduh berat lah. Jadi lebih baik cash and carry. Ya, tetap kuatkan mental, dan ketika disodorkan untuk Pak silakan tanda tangan dulu di sini, nanti kita ajukan permohonan. Oh ya, ada satu lagi. Bahasanya mereka adalah ini permohonan schedule pembayaran. Tekankan aja kayak gini. Saya tidak pernah meminta, saya tidak pernah memohon. Bapak yang datang ke sini menawarkan program seperti itu. Kenapa bahasanya permohonan ya? Itu juga saya kadang bingung. Tapi saya bilang sih intinya adalah Pak, saya tidak mau dengan program seperti itu. Langsung katakan saja tidak mau, tidak sanggup, tidak bisa. Nanti pokoknya kalau ada kita akan selesaikan. Bapak nomornya berapa? Simpan aja kontaknya. Bertukar kontak nggak apa-apa. Selama mereka masih sopan, tidak ada intervensi yang menjatuhkan mental, respon dengan baik, tetapi tegas, jangan kelihatan takut. Gitu ya. Habis itu adalah sekitar setengah jam mereka ngobrol, menekankan restrukturisasi, menjelaskan restrukturisasi, menjelaskan ketika tidak mengambil program ini resikonya apa, yaitu yang tadi yang bunga dan denda terus berjalan. Ya, seperti itu. Tapi ketika kita fokus dan tenang, ya sudah, mereka pada akhirnya adalah pulang
dan mereka tetap bersikap sopan, ya pamit ya, salam seperti biasa. Situ mobilnya juga nggak yang kelihatan pergi kesel gitu, baik-baik gitu ya teman-teman. Jadi gini, mental itu nomor satu ya, mental itu nomor satu. Kalau sudah tahu kita cash flow-nya sulit, jangan pernah tanda tangan apapun, jangan pernah menjanjikan pembayaran ya, karena ini repot, pasti bakal ditagih dan pasti bakal dikejar. Gini, bukan nggak mau bayar, bukan ngajarin buat macet, tetapi memang cash flow-nya saat ini adalah belum memungkinkan, belum ada, belum bisa. Oke, kuatin mental. Nanti kalau sudah ada duitnya, kita lakukan pembayaran full sesuai dengan pemakaian kita. Biasanya Bang bakalan kasih diskon. Biasanya, ya kan? Nah, untuk mendapatkan itu semua prosesnya lama. Ya tidak instan. Gitu ya. Karena ini kaitannya dengan hapus buku. Hapus buku dari performa NPL bank. Terus ini teman-teman, apa yang mesti kita siapkan saat nanti DC-nya datang lagi gimana? Sama, beri jawaban yang benar-benar memang kenyataannya seperti itu, belum ada. Ya, nanti sambil kita fokus cari duit, kita fokus gimana caranya untuk menyelesaikannya nanti. Ya, bukan habis begitu terus kita adem ayem, enggak seperti itu. Jadi ya tetap dihadapi, terus jangan sampai mental kita tuh jatuh. Lagi-lagi tetap mental lah pokoknya tuh. Itu ya teman-teman. So, jadi stay cool dan fokus cari profit. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Bye.